Selamat datang di Imron Komis, selamat menikmati novel. Aku pewaris konglomerat, semoga bahagia selalu. Bab 811 tentu saja aku bisa melepaskanmu di dalam ruangan. Sandriana tahu bahwa Bobby sama sekali tidak berniat melepaskan Morgan saat ini. Padahal situasi Sandriana sendiri sebenarnya sudah tidak lagi berbahaya, dan kini justru Morgan yang berada dalam bahaya. Jika Bobby benar-benar menarik pelatuknya, maka Morgan pasti akan mati. Sandriana melihat ke arah Morgan, dan berkata dalam hati, Morgan ini, mengapa dia begitu ceroboh? Apa yang dia lakukan di sini saat ini? Apa dia cari mati? Di sisi lain, Morgan terus menyipitkan mata dan melihat ke arah Bobby dengan ekspresi wajah yang sangat tenang. Pada saat yang sama, Bobby membuka mulutnya dan berbicara kepada Morgan, Nak, karena kamu sendiri yang datang ke sini untuk mati, maka aku tidak akan bersikap lembut padamu. Akan tetapi, jejak penghinaan tiba-tiba muncul di mata Morgan setelah mendengar kata-kata Bobby. Lalu dia berkata dengan enteng, kamu yakin bisa membunuhku? Bobby mencibir, bagaimana kalau kita coba dulu? Kita lihat nanti apakah aku bisa membunuhmu atau tidak. Morgan berkata dengan sangat tenang, coba lihat apa yang ada di belakangmu. Hei, kamu pikir aku bodoh? Jika aku berbalik, kamu pasti akan melakukan sesuatu padaku. Kamu ingin menyerangku saat aku tidak siap, kan? Haha, aku tidak akan tertipu, kata Bobby perlahan. Hehe, terserah kamu saja, ujar Morgan sambil tersenyum. Akan tetapi, meskipun Bobby mengatakan demikian, dia sebenarnya masih sedikit merasa khawatir. Lagi pula, dia sendirian sekarang, jadi tanpa sadar Bobby melirik ke arah samping dari sudut matanya. Setelah Morgan menangkap kegugupan dan keraguan Bobby, tangan kanannya langsung bergerak tanpa ragu dan kilatan dingin pun melintas. Belati Brandon yang dia bawa seketika melayang langsung ke arah Bobby. Bobby sepertinya tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dan belati itu langsung menusuk lengannya. Saat itu juga, Bobby secara spontan menarik pelatuk pistol yang ada di tangannya. Akan tetapi karena hantaman belati yang kuat, pistol Bobby tidak lagi mengarah ke kepala Morgan. Dor terdengar suara tembakan dari pistol. Meskipun peluru yang baru saja ditembakkan tidak mengenai kepala Morgan, tetapi peluru tersebut tetap menembus lengan Morgan sehingga menyebabkan darah segar langsung mengalir keluar. Kendati demikian, Morgan tidak juga berhenti. Dia mengabaikan luka di lengannya, dan langsung berlari ke arah Bobby, lalu mengangkat kakinya, kemudian menendang tepat di kepala pria itu. Tubuh Bobby terhempas dalam sekejap, lalu membentur tembok dengan keras, dan akhirnya membuat pria tersebut seketika pingsan. Rangkaian gerakan Morgan barusan terlihat sangat halus, bahkan membuat orang merasa seperti melihat air yang mengalir dengan lembut. Benar-benar sangat keren. Sementara itu, Sandriana, yang sedang berbaring di tempat tidur, menatap Morgan dengan mata terbelalak. Ekspresi wajahnya tampak sangat terkejut, dan dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya sekarang. Gadis itu sama sekali tidak pernah menyangka bahwa orang yang menyelamatkannya hari ini adalah Morgan. Satu hal lagi, dia tidak pernah menyangka bahwa Morgan ternyata memiliki keterampilan bela diri yang begitu bagus. Saat ini, hati Sandriana dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman yang tak terbatas. Sejak kecil, Sandriana hidup dalam keluarga kaya, jadi tentu saja dia telah melihat banyak pengawal yang kuat. Namun, selama ini Sandriana belum pernah melihat seorang ahli bela diri sekuat Morgan. Dia merasa rangkaian aksi Morgan barusan seperti adegan-adegan yang hanya muncul di drama TV dan film. Dia tidak menyangka akan melihat aksi sehebat itu dengan mata kepalanya sendiri. Apalagi Morgan melakukan aksi tersebut untuk menyelamatkan dirinya. Hal ini benar-benar membuat Sandriana terkagum-kagum pada Morgan, tegas, sengit, dan mendominasi. Saat ini Sandriana hanya bisa menggunakan kata-kata tersebut untuk menggambarkan performa Morgan barusan. Akan tetapi, sesaat kemudian, tiba-tiba jejak keraguan muncul di mata indah Sandriana, dan dia berkata dalam hatinya, bagaimana Morgan bisa begitu kuat. Padahal dia terlihat sangat kurus dan lemah. Selain itu, dia juga hanya mahasiswa biasa, bagaimana bisa begitu mahir bela diri. Pada saat yang sama, Morgan berjalan ke arah Sandriana setelah memastikan bahwa Bobby benar-benar tidak sadarkan diri, dan bertanya dengan lembut, Kak Sandriana, apa kamu baik-baik saja? Sandriana tertegun sejenak, lalu dengan cepat mengangguk seraya berkata, aku baik-baik saja. Morgan melepaskan ikatan tali Sandriana dan berkata,
baguslah jika kamu baik-baik saja. Setelah terlepas dari belenggu tali tersebut, Sandriana segera menggerakkan tubuhnya, kemudian memandang Morgan dari atas ke bawah, dan bertanya dengan lembut, "Morgan, bagaimana bisa keahlianmu begitu bagus? Kamu tadi terlihat seperti master seni bela diri. Aku belajar seni bela diri dengan keluargaku ketika aku masih kecil, jadi aku sudah terbiasa dalam hal ini." Morgan menjelaskan dengan ringan, lalu berjalan ke arah Bobby dan Brandon sambil membawa tali, kemudian mengikat mereka menjadi satu. Setelah mengikat kedua penculik itu, Morgan menghela napas panjang, kemudian duduk di sebelah Sandriana. Meskipun prosesnya sedikit mendebarkan, pada akhirnya Morgan berhasil menyelamatkan Sandriana. Sandriana masih terlihat sedikit takut. Gadis itu kemudian bertanya pada Morgan dengan hati-hati, "Morgan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa kamu tidak ingin tahu mengapa dua orang ini menculikmu?" tanya Morgan langsung. "Tentu saja aku ingin tahu," balas Sandriana dengan cepat. "Kalau begitu bangunkan mereka berdua, lalu tanyakan soal itu dengan jelas," jawab Morgan datar. Padahal saat ini Morgan sudah mengetahui bahwa N Sandriana oleh kedua orang tersebut sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Lagi pula, Bank Merchant sudah pernah mengirim dua pembunuh bayaran untuk menguji Morgan sebelumnya. Jika orang-orang dari Bank Merchant benar-benar ingin melakukan sesuatu pada Morgan, sangat tidak mungkin mereka menemukan pembunuh yang begitu lemah. Sandriana membeku sesaat, lalu bertanya pada Morgan dengan nada bingung, bagaimana cara membangunkan mereka. "Coba pakai air." Morgan berpikir sejenak, lalu berbalik dan berjalan ke kamar mandi. Setelah masuk kamar mandi, Morgan mengambil baskom berisi air dingin. Kemudian dia berbalik dan keluar dari kamar mandi, lalu memercikkan air itu langsung ke wajah Bobby. Mata Bobby langsung terbuka, dan secara spontan dia langsung memberontak. Akan tetapi dia tahu bahwa tangan dan kakinya diikat saat ini dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bobby perlahan melihat ke arah Morgan. Kemudian dia berkata kepada Morgan dengan suara dingin, "Hehe, aku tidak menyangka kamu begitu pandai bela diri. Aku salah perhitungan hari ini. Sekarang lakukan saja apa yang kamu inginkan." Morgan memegang pistol Bobby, lalu menyipitkan matanya dan bertanya kepada Bobby dengan lembut, "Jika aku membunuhmu sekarang, tidak akan ada yang tahu, bukan?" Bobby tampak terkejut setelah mendengar kata-kata Morgan, lalu berkata dengan suara rendah, "Ya, jika kamu ingin membunuhku sekarang, tidak ada yang akan mengetahuinya, jadi, jika kamu ingin membunuhku, lakukan dengan cepat. Jangan menyiksaku." "Apa kamu benar-benar ingin mati?" tanya Morgan dengan acuh tak acuh. Setelah Bobby mendengar kata-kata Morgan, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Dia kemudian berkata, dengan enteng, "Sekalipun aku tidak ingin mati, terus kenapa? Bisakah kamu melepaskanku?" "Tentu saja, aku bisa melepaskanmu, tidak hanya aku bisa melepaskanmu, tapi aku juga bisa memberimu banyak uang," kata Morgan sambil tersenyum. Bobby dan Sandriana sama-sama tercengang setelah mendengar perkataan Morgan. Bab 812 Nona muda dari keluarga Lesmana. Saat ini, Bobby menatap Morgan di hadapannya dengan mata terbelalak, dan ekspresi wajahnya tampak sangat bingung. Dia tidak mengerti apa maksud perkataan Morgan. Dia melakukan kejahatan dengan menculik Sandriana, kenapa Morgan justru ingin memberinya banyak uang? Melihat keraguan di mata Bobby, Morgan kemudian berkata kepada Bobby sambil tersenyum, "Aku tahu kalian berdua hanya melakukan sesuatu demi uang, jadi aku tidak perlu membunuh kalian berdua. Lagi pula, membunuh kalian berdua tidak akan ada gunanya bagiku, bukan begitu?" Bobby melihat ke arah Morgan dan menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya dengan nada tak berdaya, "Lalu apa sebenarnya yang kamu inginkan?" "Sangat sederhana, sekarang kamu hanya perlu memberitahuku siapa yang menyuruh kalian melakukan ini semua, setelah itu aku akan membiarkan kalian berdua pergi," kata Morgan dengan ringan. Namun, Bobby mau tidak mau mencibir setelah mendengar perkataan Morgan, lalu berkata dengan suara rendah, "Kamu ingin aku mengkhianati bosku?" "Benar. Jika kamu menjawab pertanyaanku, aku akan membiarkan kamu dan adikmu pergi." Morgan sedikit mengangguk. "Maaf, ada aturan dalam bisnis kami. Apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan memberitahumu orang-orang di belakangku." Bobby menatap Morgan dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Morgan mengerutkan kening dan bertanya balik, "Tapi jika aku membunuhmu sekarang, bahkan jika kamu tidak memberitahu siapa orang-orang di belakangmu, bukankah kamu akan mati sia-sia?" "Anak muda,
Kamu mungkin tidak mengerti aturan bisnis kami. Kejahatan terbesar dalam pekerjaan kami adalah mengungkapkan identitas orang-orang yang memberi kami tugas. Jika kami mengkhianati mereka, maka keluarga kami juga akan menderita, dan aku tidak bisa mempertaruhkan hal itu, kata Bobby dengan suara rendah. Mendengar hal tersebut, jejak ketidakberdayaan tiba-tiba terlintas di mata Sandriana. Setidaknya Sandriana tahu sedikit tentang pembunuh seperti itu. Dia tahu bahwa mulut para pembunuh ini selalu sangat terjaga. Maka dari itu, dia tahu bahwa saat ini Morgan tidak mungkin akan mendapatkan informasi apapun dari mulut Bobby. Meski mereka orang-orang jahat yang akan melakukan apa saja demi uang, mereka sangat setia dan tidak akan mengkhianati keluarganya sendiri. Walaupun memang ada juga orang-orang yang egois dan hanya memikirkan dirinya sendiri, Sandriana sendiri sebenarnya berharap Bobby adalah orang yang egois. Dia berharap Bobby akan memberitahukan siapa orang yang menyuruhnya karena tertarik dengan tawaran menggiurkan yang diberikan Morgan. Morgan menoleh ke arah Sandriana, lalu bertanya kepada Bobby dengan lembut, "Kalau begitu, apa kamu tahu siapa orang yang kamu culik ini?" "Ya, aku tahu. Dia General Manager Iskandar Group," jawab Bobby. "Ya, orang ini adalah General Manager Iskandar Group. Keluarganya sangat kaya. Sekarang, jika kamu bisa mengatakan nama orang-orang di belakangmu, Nona Sandriana tidak hanya akan melepasmu, tapi juga memberimu banyak uang. Jumlah uang itu cukup bagimu untuk tinggal di luar negeri selama sisa hidupmu, jadi sebaiknya kamu memikirkan apakah kamu harus mati di sini, atau kamu mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika kamu bekerja sama dengan kami," kata Morgan dengan nada tegas. Tanpa sadar Bobby menoleh dan melihat ke arah Sandriana setelah mendengar perkataan Morgan. Dia menatap Sandriana dan bertanya, "Nona Sandriana, apakah yang anak muda katakan ini benar?" "Tentu saja benar." Sandriana mengangguk ringan tanpa ragu sama sekali. Namun, Bobby masih menatap Sandriana dan Morgan dengan ekspresi ragu di wajahnya. Dia takut setelah memberitahu mereka, ternyata mereka akan membohonginya. Jika demikian, dia tidak hanya mati di tangan Morgan, tetapi keluarganya mungkin juga dalam bahaya. Sandriana menambahkan dengan lembut, "Karena kamu dapat melakukan sesuatu kepadaku, itu berarti kamu pasti tahu sangat jelas tentang situasiku. Mengirim seluruh keluargamu ke luar negeri dan memberimu banyak uang bukanlah tugas yang sulit bagi keluarga Iskandar, jadi kamu bisa mempertimbangkan syarat yang kami berikan untuk melepaskanmu." Bobby melihat ke arah Morgan dan ragu-ragu selama beberapa detik, lalu bertanya dengan suara rendah, "Bisakah kamu memberiku rokok?" "Aku tidak merokok," jawab Morgan dengan malas. "Aku punya rokok di saku bajuku," kata Bobby. Jejak ketidakberdayaan muncul di mata Morgan setelah mendengar kalimat ini. Dia mengulurkan tangan dan meraba-raba saku pakaian Bobby. Kemudian dia menemukan rokok dan pemantiknya. Setelah itu dia membantu Bobby menyalakan rokoknya. Setelah menyalakan rokoknya, Bobby mulai menghisapnya. Sedangkan Morgan dan Sandriana hanya menunggu dengan tenang, tidak terburu-buru. Setelah beberapa menit, Bobby akhirnya menghabiskan rokoknya. "Bisakah kita bicara sekarang?" tanya Morgan dengan lembut pada Bobby. "Nona Sandriana, alasan terpenting kami berdua menyerangmu adalah agar Iskandar Groupmu melepaskan proyek Metro Line 8 Kota Surabaya," kata Bobby dengan ekspresi datar. "Kamu ingin aku melepaskan proyek Metro Line 8? Ada kilatan keterkejutan di mata Sandriana. "Betul, proyek Metro Line 8, ucap Bobby seraya. Mengangguk ringan. "Siapa orang di belakangmu sebenarnya?" tanya Sandriana dengan nada keras kepada Bobby. Ekspresi di wajahnya tampak sangat bingung. Bobby menatap Morgan, lalu bertanya dengan suara rendah, "Jika aku mengatakannya, bisakah kamu benar-benar melepaskan aku?" "Jangan khawatir, aku tidak akan menipumu." Morgan mengangguk pelan. Bobby tahu bahwa kesempatan yang diberikan Morgan saat ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika dia tidak bekerja sama dengan Morgan sekarang, Morgan pasti akan membunuhnya saat ini juga. Akan tetapi jika dia mengatakannya sekarang, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bobby menatap Sandriana dan berkata perlahan, "Nona Sandriana, sebenarnya kami tidak bisa memberitahumu tentang siapa orang yang memerintahkan kami untuk melakukan ini semua, kami juga hanya menerima tugas dari orang lain. Bosku menerima tugas dari orang lain, lalu dia memerintahkan kami berdua, jadi aku tidak siapa dalang yang sebenarnya di balik tugas ini." Sandriana menyipitkan matanya dan bertanya pada Bobby dengan lembut, "Maksudmu, kamu tidak tahu siapa orang yang sebenarnya ingin mencelakaiku?"
Biasanya kami tidak tahu, tapi suatu kali aku mendengar bosku berbicara dengan orang ini. Bobby berhenti sejenak, lalu melanjutkan, aku dengar bos mengatakan bahwa dia adalah nona muda. Dari keluarga Lesmana. Nona muda dari keluarga Lesmana. Sandriana membeku dengan ekspresi bingung di wajahnya saat mendengar ucapan Bobby barusan. Bobby kemudian berkata dengan suara rendah pada Sandriana, Nona Sandriana, hanya itu yang aku tahu. Aku sudah memberitahumu semua yang bisa kuberitahukan padamu. Sandriana duduk di sana dengan linglung, dan keterkejutan terlintas di matanya. Saat ini Sandriana tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Ketika Morgan melihat raut wajah Sandriana yang sangat bingung, dia yakin bahwa gadis itu mengetahui sesuatu. Saat ini, nona muda dari keluarga Lesmana yang disebutkan Bobby pasti seseorang yang Sandriana kenal, kalau tidak, Sandriana tidak akan terlalu kaget. Nona Sandriana, tegur Bobby pada Sandriana dengan nada gugup. Sandriana menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, baiklah, aku mengerti. Kamu bisa pergi sekarang. Besok kamu bisa pergi ke perusahaanku untuk mencari seseorang bernama Dandi. Saat itu, orang ini akan memberimu uang, lalu mengirim kamu dan juga keluargamu ke luar negeri. Terima kasih, Nona Sandriana. Terima kasih. Setelah mendengar kata-kata Sandriana, mata Bobby berkilat kegirangan. Dia langsung mengangkat tubuh adiknya tanpa pikir panjang, lalu berbalik dan berlari keluar ruangan. Bab 813 Masalah yang sebenarnya. Melalui analisis kata-kata Bobby, Morgan menyimpulkan bahwa N Sandriana memang sepertinya tidak ada hubungan dengan dirinya, meskipun yang menyerang Sandriana adalah seorang nona muda dari keluarga Lesmana. Tujuan N pihak lain terhadap Sandriana itu sendiri bukan untuk mengancam Morgan, melainkan untuk mendapatkan proyek Metro Line 8 di kota Surabaya. Jadi setelah Morgan tahu informasi itu, dia merasa jauh lebih santai. Selama masalah ini tidak ada hubungan dengan dirinya, rasa bersalah Morgan tentu saja berkurang banyak. Karena hal yang paling dikhawatirkan Morgan saat ini adalah Sandriana terlibat dalam urusan antara Morgan dan Bank Merchant. Setelah Bobby pergi, Sandriana masih duduk di ranjang dengan ekspresi wajah yang sangat gugup. Setelah Morgan ragu-ragu sejenak, dia berjalan ke arah Sandriana, lalu bertanya dengan lembut kepada gadis itu, Kak Sandriana. Apa kamu sudah tahu siapa yang ingin menyerangmu? Apa kamu kenal orang itu? Sandriana melirik ke arah Morgan, kemudian berkata dengan ekspresi datar, Iskandar Group memang sedang bersiap untuk mengikuti proyek Metro Line 8 di kota Surabaya. Namun, hanya keluarga Harrison, keluarga Lewis, dan keluarga Celino yang bersaing denganku sekarang. Jika ada pihak lain yang ingin kami menghentikan proyek ini, maka kemungkinan pihak lain itu adalah salah satu dari 3 keluarga ini. Morgan tertegun sejenak, lalu bertanya dengan nada bingung, bukankah pria itu baru saja mengatakan bahwa orang yang ingin menyerangmu adalah nona muda dari keluarga Lesmana? Ya, ketiga keluarga yang baru saja disebut Sandriana tidak ada keluarga Lesmana. Sandriana tersenyum tak berdaya ketika mendengar pertanyaan Morgan dan kemudian berkata dengan ringan, aku memang pernah mendengar tentang nona muda dari keluarga Lesmana. Tapi aku tidak mengenalnya. Morgan mengerutkan kening dan kembali bertanya, siapa nona muda dari keluarga Lesmana itu? Morgan juga sangat penasaran dengan nona muda dari keluarga Lesmana ini. Bisa saja dia adalah putri dari Gunawan, karena nama keluarganya sama seperti nama putri Gunawan dari Bank Merchant. Sandriana menatap Morgan dan berkata perlahan, aku juga tidak tahu siapa dia. Tapi, aku tahu ada banyak industri di Provinsi Jawa Timur yang dikuasai oleh nona muda dari keluarga Lesmana ini. Kekuatan orang ini sangat menakutkan sehingga orang biasa tidak memiliki cara untuk melawannya. Namun identitas nona muda dari keluarga Lesmana ini sangat misterius. Hampir tidak ada yang tahu siapa dia kecuali tokoh inti keluarga besar, dan bahkan mereka juga tidak tahu seperti apa nona muda dari keluarga Lesmana. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Tanya Morgan sambil mengerutkan kening. Ya, jadi aku pikir nona muda dari keluarga Lesmana ini pasti mengendalikan salah satu dari 3 keluarga tadi, yakni keluarga Harrison, keluarga Lewis, dan keluarga Celino. Dia menyerangku untuk bisa mendapatkan proyek Metro Line 8. Saat ini aku tidak punya cara untuk menghadapinya. Nona muda dari keluarga Lesmana ini terlalu kuat dan identitasnya sangat misterius. Aku tidak bisa menghadapinya.
Tiga keluarga besar yang aku sebutkan tadi mirip dengan keluarga Iskandar. Aku tidak bisa berurusan dengan mereka tanpa bukti lengkap, lanjut Sandriana. Namun, tiba-tiba Morgan mengernyitkan dahi, seperti sedang mengingat sesuatu, dan kembali bertanya dengan lembut pada Sandriana. Kak Sandriana, tahukah kamu siapa nama lengkap nona muda dari keluarga Lesmana ini? Nama lengkap nona muda dari keluarga Lesmana. Sandriana terdiam sejenak, lalu berkata dengan lembut, sepertinya aku pernah mendengar dari kakekku bahwa nama nona muda dari keluarga Lesmana ini adalah Sheila Lesmana dan ayahnya adalah Gunawan. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir, Gunawan tidak lagi peduli dengan urusan bisnis, jadi Sheila yang mengatur semuanya. Morgan tercengang saat mendengar perkataan Sandriana dan menatap Sandriana dengan tatapan linglung. Ekspresi wajahnya juga tampak sangat terkejut. Saat Morgan mendengar siapa nona muda dari keluarga Lesmana tadi, dia memang merasa sedikit familiar. Morgan awalnya dia tidak terlalu memikirkan hal itu. Namun apa yang baru saja dikatakan Sandriana selanjutnya membuat Morgan merasa ada yang tidak beres. Entah mengapa Morgan merasa bahwa aksi yang dilakukan oleh nona muda dari keluarga Lesmana sepertinya sangat mirip dengan gaya Bang Merchant yang pernah disebutkan Johnson. Jadi dia pun mulai menebak-nebak. Karena orang-orang di Bank Merchant tidak pernah maju untuk melakukan bisnis apapun, dan mereka tidak memiliki properti apapun di tangan mereka, jadi yang mereka lakukan adalah mengontrol para keluarga besar dan meminta bantuan mereka untuk menghasilkan uang. Hanya dengan cara inilah bisnis Bank Merchant dijamin bisa bertahan selamanya. Morgan tiba-tiba tersadar setelah mendengar dua nama, yakni Sheila dan Gunawan. Ternyata yang disebut nona muda dari keluarga Lesmana itu sebenarnya adalah penanggung jawab Bank Merchant di Provinsi Jawa Timur. Morgan tentu saja masih sangat familiar dengan nama Sheila dan Gunawan, karena Morgan mengetahui bahwa telepon terakhir ayahnya sebelum meninggal adalah Gunawan. Jadi Morgan merasa kematian ayahnya pasti ada hubungannya dengan Bank Merchant dan Gunawan. Morgan juga diam-diam meminta Johnson menyelidiki Sheila dan Gunawan. Akan tetapi, kedua orang ini ternyata melindungi identitas mereka dengan sangat baik sehingga hampir tidak ada yang dapat menemukan informasi apapun tentang mereka. Memikirkan hal-hal ini, Morgan hanya bisa tersenyum kecut. Sebelumnya, Morgan diam-diam merasa lega karena orang-orang yang menculik Sandriana tampaknya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Bank Merchant, jadi Sandriana tidak terlibat dalam urusannya dengan Bank Merchant. Akan tetapi dia tidak menyangka pada akhirnya semuanya akan seperti ini. Dan dalang di balik orang-orang ini sebenarnya memang orang-orang dari Bank Merchant. Tentu saja, kabar ini seharusnya menjadi kabar baik bagi Morgan. Lagi pula, dia akhirnya menemukan beberapa petunjuk tentang Sheila. Morgan merasa jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini, dia mungkin bisa mengetahui penyebab kematian orang tuanya. Sandriana terkejut ketika melihat Morgan tidak berbicara, kemudian bertanya kepada Morgan dengan nada bingung, "Morgan, apakah kamu kenal Sheila?" "Aku tidak kenal, bagaimana aku bisa mengenal orang seperti dia?" Morgan menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. Sandriana mengangguk pelan. "Ya, aku bahkan tidak mengenal Sheila, jadi bagaimana mungkin seorang mahasiswa biasa seperti kamu bisa mengenal orang seperti itu?" Setelah Morgan ragu-ragu sejenak, dia kemudian bertanya dengan lembut kepada Sandriana, "Kak Sandriana, ada apa dengan proyek Metro Line yang tadi kamu sebutkan itu? Kenapa begitu banyak keluarga besar yang bersaing untuk mendapatkan proyek ini?" Proyek Metro Line 8 yang sedang direncanakan oleh kota Surabaya itu adalah proyek jalur kereta besar. Jalur kereta bawah tanah ini bisa dikatakan melewati semua kawasan makmur kota Surabaya. Jadi, kelak setelah selesai, mereka tentu bisa mendapatkan hak pengelolaan jalur kereta ini. Keuntungannya sangat besar, oleh karena itu, semua keluarga yang memiliki perusahaan kuat akan sangat tertarik dengan proyek ini, jawab Sandriana dengan suara rendah seraya menatap Morgan. "Oh, jadi begitu." Morgan mengangguk pelan. Sekarang ini keluarga-keluarga besar di kota Surabaya sudah mengeluarkan banyak uang dan sumber daya material untuk jalur kereta bawah tanah itu, dan jika akhirnya tidak mendapatkan jalur tersebut, kerugiannya tentu akan sangat berat. Kalau tidak, mereka tidak akan menggunakan cara kotor seperti itu untuk berurusan denganku, papar Sandriana menambahkan. Bab 814 Penembak Jitu. Morgan tertegun sesaat ketika mendengar kata-kata Sandriana. Kemudian dia mengerutkan kening dan bertanya pada Sandriana, "Maksudmu jika nanti keluarga yang kamu sebutkan tadi tidak mendapatkan proyek kereta bawah tanah, kerugiannya akan sangat besar, begitu?"
Ya, menurut pemahamanku, kecuali grup Iskandar, dana yang diinvestasikan oleh 3 keluarga besar yang tersisa dan koneksi pribadi mereka semuanya sangat menakutkan. Akan tetapi pada akhirnya hanya ada satu orang yang bisa mendapatkan proyek ini, sehingga kerugian bagi yang tidak mendapatkan proyek tersebut tentu akan sangat berat, ujar Sandriana pelan. Morgan sedikit terkejut dengan perkataan Sandrian, lalu bertanya, kenapa kerugiannya bisa sangat besar. Sandriana menjelaskan perlahan, karena keuntungannya juga sangat menggiurkan. Kita semua adalah pebisnis. Jika kita benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing, tidak akan ada yang mau menyerah begitu saja. Meski risikonya tinggi, imbalannya juga sangat tinggi. Morgan tidak pernah mengetahui situasi perusahaan, jadi dia sama sekali tidak mengetahui hal-hal semacam ini. Dalam hal ini, kenapa Johnson, orang terkaya di Provinsi Jawa Timur, tidak mengambil tindakan dalam proyek ini, tanya Morgan lagi. Kamu bahkan mengenal Johnson, bagaimana bisa kamu tahu orang seperti Johnson, Morgan? Sandriana sedikit terkejut ketika mendengar perkataan Morgan. Bagaimanapun di mata Sandriana, Morgan hanyalah mahasiswa biasa dan tidak mungkin baginya untuk tahu urusan orang-orang seperti Johnson. Akan tetapi Morgan sudah memikirkan alasan acak, dan menjawab dengan lembut, Johnson adalah orang terkaya di Provinsi Jawa Timur. Jika aku tahu Johnson, itu hal yang biasa. Bukan, lagi pula di Jawa Timur ini siapa yang tidak tahu siapa Johnson Lewis. Benar juga, Johnson memang sangat terkenal dan reputasinya di masyarakat juga baik. Tidak heran jika bahkan mahasiswa sepertimu tahu tentang dia. Sandriana mengangguk lembut, lalu melanjutkan, Johnson baru saja mendapatkan proyek minyak dan keuntungan dari proyek minyak ini bahkan lebih mengerikan. Tampaknya itu juga direnggut dari tangan Sheila. Saat itu, hanya Johnson dan keluarga besar lainnya di Provinsi Jawa Timur yang mampu bersaing untuk proyek minyak tersebut. Meskipun keluarga besar itu juga dikendalikan oleh Sheila, tetapi pada akhirnya Johnson lah yang memenangkan proyek minyak tersebut. Jadi begitu, Morgan mengangguk lembut. Sandriana memandang Morgan dan melanjutkan, Johnson baru saja memenangkan proyek minyak, jadi dia harus mencurahkan sebagian besar energinya untuk proyek itu sekarang. Dia tentu tidak mau repot-repot bersaing dengan kami untuk proyek ini. Selain itu, Johnson sangat manusiawi dan juga tidak serakah. Dia berbeda dengan Sheila. Sheila tidak akan melepaskan proyek apapun yang sekiranya bisa menghasilkan uang. Sementara Johnson biasanya memberi kami kesempatan saat dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, jadi reputasi Johnson di Provinsi Jawa Timur masih terbilang sangat baik. Pada dasarnya, siapapun itu, mereka pasti akan sangat menghormati Johnson. Morgan menyipitkan matanya ke arah Sandriana, karena dia tidak pernah menyangka wanita yang ditemuinya secara tidak sengaja ini akan memberikan informasi sepenting itu kepadanya. Jika Morgan bisa memanfaatkan proyek kereta bawah tanah, itu mungkin bisa menjadi peluang bagus sekaligus membuka jalan baginya untuk bisa membalas dendam pada Bank Merchant. Sebenarnya, selama beberapa waktu terakhir, Morgan tidak hanya fokus mempelajari seni bela diri. Dia juga memikirkan bagaimana dia harus menghadapi orang-orang di Bank Merchant. Hanya saja orang-orang di Bank Merchant selalu misterius dan menyembunyikan identitas mereka, sedangkan mereka sudah mengetahui identitas Morgan. Oleh karena itu, tidak mudah bagi Morgan untuk berurusan dengan orang-orang Bank Merchant. Akan tetapi apa yang dikatakan Sandriana barusan membuat Morgan melihat sebuah peluang. Setelah Sandriana melihat Morgan berhenti berbicara, dia memandang Morgan dengan lembut dan bertanya pada Morgan, "Morgan, apa yang kamu pikirkan?" "Tidak, aku tidak memikirkan apa-apa," kila Morgan seraya menggelengkan kepalanya dengan lembut, lalu melanjutkan, "Baiklah, kita berdua tidak perlu tinggal di sini lagi, tidak terlalu aman di sini." "Ya," Sandriana mengangguk, lalu buru-buru bangkit dan mengikuti Morgan keluar ruangan. Beberapa saat kemudian, Morgan dan Sandriana keluar dari hotel. Tepat ketika Morgan hendak menuruni tangga menuju tempat parkir, tiba-tiba Sandriana berkata kepada Morgan, "Morgan, tunggu dulu." "Ada apa?" Morgan menoleh untuk melihat Sandriana, dan ekspresi kebingungan muncul di matanya. Sandriana berjalan ke arah Morgan dengan langkah yang mantap. Kemudian dia mengeluarkan tisu dan dengan lembut menyeka keringat di dahi Morgan seraya berkata, "Morgan, terima kasih untuk hari ini kedua kalinya kamu menyelamatkanku." "Sama-sama, kita ini adalah teman, jadi kamu tidak perlu terlalu sopan," jawab Morgan sambil tersenyum, lalu berbalik dan bersiap untuk melanjutkan berjalan ke tempat parkir. Akan tetapi,
Pada saat yang sama, Morgan tiba-tiba melihat cahaya terang berkedip dari arah lantai atas di seberang hotel, dan tanpa sadar Morgan melihat ke arah atap. Morgan melihat seorang pemuda dengan senapan sniper tengah membidik posisi Morgan. Setelah melihat hal ini, Morgan langsung tercengang dengan ekspresi yang sangat gugup di wajahnya. "Kak Sandriana, awas!" teriak Morgan keras, lalu berbalik dan langsung merentangkan tangannya untuk memeluk Sandriana. Sementara Sandriana yang tidak menyadari apa yang terjadi saat ini, didorong ke tanah oleh Morgan dengan paksa. Mata Sandriana terbelalak terkejut, kemudian dia membuka mulutnya untuk berbicara. "Morgan," namun sebelum Sandriana sempat menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara keras. Sebuah peluru langsung melesat ke posisi Morgan dan Sandriana tadi berdiri, lalu memecahkan kaca hotel. Setelah melihat adegan ini, pelayan di hotel langsung berteriak, "Ah, pembunuhan!" Sandriana juga tercengang saat ini. Dia tidak pernah menyangka ada orang di luar yang ingin membunuhnya. Akan tetapi ada hal yang lebih penting lagi saat ini, yaitu situasi tadi terlalu tiba-tiba, sehingga ketika Morgan jatuh menimpa Sandriana, bibir Morgan tanpa sengaja mencium bibir merah seksi Sandriana. Hal ini membuat semburan aroma menyenangkan seketika menyebar ke dalam hidung Morgan. Begitu lembut dan nyaman adalah pemikiran yang terlintas di benak Morgan. Tubuh lembut Sandriana sangat empuk dan nyaman. Apalagi saat ini, keduanya berada dalam posisi nyaris saling berdekatan satu sama lain, sehingga puncak kembar Sandriana yang menjulang tinggi langsung menempel di D*A Morgan, meskipun sedikit berubah bentuk karena terjepit. Ditambah lagi dengan bibir seksi Sandriana yang membuat semuanya terasa sangat nyaman. Hanya saja Morgan tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal tersebut sekarang, karena dia tahu bahwa penembak jitu itu pasti akan melepaskan tembakan kedua jika tembakan pertama meleset. Jadi, Morgan hanya memeluk Sandriana dan berguling ke belakang mobil van. Ketika penembak jitu di atap seberang melihat Morgan berguling di belakang mobil, kilatan amarah muncul di matanya, dan dia segera meletakkan barang-barangnya, lalu pergi dengan cepat. Saat ini, Sandriana menatap Morgan yang tengah memeluknya erat dengan mata terbelalak dan ekspresi sangat gugup di wajahnya. Sementara Morgan terus mengamati lingkungan sekitarnya dengan hati-hati. Dia khawatir penembak jitu dan kaki tangannya akan menembak dari arah lain. Bab 815 Memijatmu. Morgan tahu bahwa penembak jitu yang berada di atap saat ini tidak sama dengan orang yang menculik Sandriana. Karena penembak jitu itu menembak Morgan, bukan Sandriana. Apalagi Bobby dan Brandon menculik Sandriana hanya untuk membuat Sandriana meninggalkan proyek kereta bawah tanah. Mereka sama sekali tidak datang ke sini untuk membunuh Sandriana. Sedangkan penembak jitu kali ini berbeda. Penembak jitu itu jelas ada di sini untuk membunuh Morgan. Jika Morgan tidak melihat penembak jitu tadi, dia mungkin sudah mati sekarang. Ini menunjukkan bahwa penembak jitu ini sangat mungkin menjadi pembunuh ketiga yang ditugaskan oleh Bank Merchant. Tepat ketika Morgan memikirkan kemungkinan-kemungkinan ini, Sandriana yang berada di bawah tubuhnya akhirnya tidak bisa bernapas, dan berkata dengan wajah memerah, "Morgan." Morgan segera bangkit dan berkata kepada Sandriana dengan nada minta maaf, "Maaf, aku lupa." Sandriana berkata dengan suara rendah kembali ke Morgan, "Kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku, aku yang membuatmu berada dalam masalah. Jika tidak ada kamu, aku tidak tahu berapa kali aku akan mati hari ini." Sebenarnya Sandriana juga sangat bingung sekarang. Dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi padanya belakangan ini. Mengapa dia mendapat masalah berturut-turut, dan itu semua terjadi saat Morgan ada di sisinya. Morgan berkata sambil mengulurkan tangannya ke arah Sandriana, "Bangun, kita berdua harus bergegas dan keluar dari sini, kalau tidak, seseorang akan melakukan sesuatu pada kita." Morgan sangat tahu betul tentang tindakan para pembunuh bayaran dari Bank Merchant. Pembunuh ini tidak sebanding dengan kedua penculik tadi. Apalagi ada Sandriana di samping Morgan saat ini. Jika ada pembunuh lain yang bergerak, maka keadaan akan makin rumit. Sandriana dengan cepat meletakkan tangannya di tangan Morgan dan Morgan berusaha menarik Sandriana. "Ah!" teriak Sandriana dengan manja, lalu jejak rasa sakit muncul di matanya yang indah dan dia duduk di tanah lagi. Morgan tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat Sandriana seperti ini dan bertanya dengan lembut, "Ada apa?" "Sepertinya pergelangan kakiku terkilir," kata Sandriana sambil mengerutkan kening kesakitan. Morgan membeku sejenak, menatap pergelangan kaki Sandriana. Sandriana mengenakan sepatu hak tinggi hari ini, dan situasi barusan agak terlalu berbahaya, jadi mungkin ketika Morgan menjatuhkan Sandriana, pergelangan kakinya terkilir.
Meskipun Morgan tidak mengetahui keterampilan medis apapun, dia berjongkok untuk memeriksa. Dia melihat bahwa pergelangan kaki Sandriana sangat merah dan bengkak, dan tampaknya sangat serius. "Kalau begitu aku akan membawamu ke rumah sakit," kata Morgan dengan suara rendah. "Ya," Sandriana mengangguk, lalu sepertinya ingin berdiri, tetapi setelah mencoba, dia menyadari bahwa dia tidak bisa berdiri sama sekali. Morgan tahu bahwa keadaan Sandriana disebabkan oleh dirinya. Jadi setelah ragu-ragu sejenak, dia langsung berkata, "Aku akan menggendongmu." Usai mengatakan hal tersebut, Morgan melangkah maju dan langsung menggendong Sandriana. Setelah Sandriana digendong Morgan, dia mencium aroma tubuh Morgan. Dia tersipu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, dalam benaknya, dia mulai memikirkan ciuman yang baru saja terjadi antaranya dan Morgan. Sementara Morgan tentu saja sedang tidak sempat memikirkan hal-hal tersebut. Setelah menggendong Sandriana, dia berlari menuju Maserati dengan cepat. Beberapa saat kemudian, Morgan dan Sandriana masuk ke mobil. Setelah berada di dalam mobil, raut wajah Morgan menjadi lebih rileks, dan dia langsung melaju menuju lokasi RSUD Kota Surabaya. Sandriana duduk di kursi samping pengemudi dan mau tidak mau menoleh untuk melihat Morgan yang ada di sampingnya, menyebabkan kilatan cahaya aneh di matanya yang indah muncul. Lalu dia bertanya pada Morgan dengan rasa bersalah, "Morgan, menurutmu apakah aku terlalu bermasalah?" Terlalu bermasalah. Morgan tidak bisa menahan keterkejutannya setelah mendengar pertanyaan Sandriana. Sedikit kebingungan muncul di matanya dan dia balik bertanya, sambil tersenyum, "Kenapa kamu menanyakan hal itu padaku? Awalnya aku berencana untuk mengundangmu makan hari ini, tapi aku tidak menyangka akan menemui banyak hal. Untungnya, kamu lebih ahli, kalau tidak aku mungkin sudah mati sekarang," kata Sandriana dengan nada suara yang sangat rendah. Morgan mengingatkan dengan lembut, "Aku tidak menyalahkanmu untuk hal-hal ini. Kamu juga tidak menyangka hal seperti ini terjadi. Lagi pula siapa yang mengharapkan mendapat serangan berkali-kali sepertimu. Jadi sebaiknya kamu berhati-hati mulai hari ini, atau lebih baik kamu membawa pengawal saat kamu keluar untuk memastikan keamananmu." Sandriana membeku sesaat, lalu mengangguk sedikit. Aku mengerti. Nanti aku akan membawa beberapa pengawal saat keluar." Setengah jam kemudian, Morgan dan Sandriana tiba di rumah sakit. Morgan lalu membantu Sandriana mendaftar. Setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 1 jam, Sandriana akhirnya selesai diobati. Dia ternyata mengalami patah tulang ringan dan ketegangan otot. Faktanya, jika ini terjadi pada orang normal, paling-paling dia hanya perlu mengoleskan obat, tetapi Sandriana adalah seorang gadis. Tubuhnya terlihat sangat rapuh. Dia tidak ingin segera meninggalkan rumah sakit, dan memilih untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit. "Nona Sandriana, saya sudah memberi Anda obat. Anda bisa istirahat di sini. Jika baik-baik saja, Anda bisa pulang," kata sang dokter, yang sepertinya mengetahui identitas Sandriana, dengan nada yang sangat sopan. Sandriana menatap dokter itu dan mengangguk lembut seraya berkata, "Ya, aku mengerti." Dokter tersebut dengan ramah mengingatkan, "Ngomong-ngomong, Nona Sandriana, Anda juga bisa meminta pacar Anda untuk memberikan pijatan sederhana. Dia bisa memijat sesuai dengan teknik yang tertera di dinding. Pijatan itu bisa melancarkan aliran darah yang tersumbat." "Pacar?" Sandriana dan Morgan sama-sama tercengang setelah mendengar kalimat ini. Sandriana membuka mulut dan ingin menjelaskan pada dokter bahwa Morgan bukanlah pacarnya, tetapi dokter itu sudah terlebih dulu meninggalkan bangsal. Setelah dokter pergi, hanya Morgan dan Sandriana yang tersisa di bangsal. Kata-kata dokter dan adegan saat keduanya berciuman sebelumnya yang terus terngiang-ngiang membuat suasana di ruangan itu seketika menjadi ambigu. Morgan tanpa sadar melirik Sandriana. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke kaki Sandriana yang ramping dan cantik. Hari ini Sandriana mengenakan rok mini dengan stoking hitam di kakinya. Akan tetapi ketika Sandriana melakukan pemeriksaan tadi, dia tentu saja melepas stoking di kakinya, sehingga memperlihatkan kakinya yang ramping dan cantik. Satu kaki ditutupi stoking, sedangkan kaki lainnya yang seputih batu giok terlihat jelas di mata Morgan. Pemandangan seperti itu tentu saja sangat menggoda bagi Morgan. Meskipun Morgan tidak memiliki pemikiran apapun tentang Sandriana, sebagai lelaki normal, dia tentu tidak bisa mengabaikan pemandangan seindah itu. Sementara Sandriana juga sepertinya memperhatikan bahwa Morgan tengah menatap kakinya sepanjang waktu dan ada kilasan sesuatu yang aneh di matanya yang indah.
Untuk mengurangi rasa malu dan situasi yang canggung, dia berkata dengan lembut kepada Morgan, "Morgan, bukankah dokter baru saja menyuruhmu memijatku? Kenapa kamu masih diam saja? Memijatmu?" Morgan tidak bisa menahan diri untuk membeku sesaat ketika mendengar kata-kata Sandriana. Bab 816 Suara Rangan Sandriana. Morgan tanpa sadar membeku setelah mendengar permintaan Sandriana. Kedua matanya tampak memancarkan tatapan bingung. Bagi Morgan, tindakan memijat lawan jenis agak terlalu ambigu. Selain mereka lawan jenis, mereka juga baru mengenal. Akan tetapi ketika Morgan melihat pergelangan kaki Sandriana yang agak merah, dia akhirnya berubah pikiran. Kaki indah Sandriana begitu menarik, seputih batu giok, halus dan lembut, bahkan hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang ingin menyentuhnya. Bagaimana bisa Morgan benar-benar menolak kesempatan baik seperti ini? Sandriana, di sisi lain, memperhatikan Morgan tanpa berbicara. Dia juga ingin tahu apakah Morgan bersedia menyentuhnya atau tidak. Bagaimanapun, mereka sudah berciuman meski terjadi secara tidak sengaja, jadi mungkinkah Morgan akan menolak permintaan Sandriana untuk memijat kakinya? Sekarang kesempatan bagus seperti itu ada di depan Morgan. Jika Morgan mengatakan bahwa dia tidak tergoda, dia pasti berbohong. Tidak ada satupun pria normal yang bisa menolak keindahan yang disuguhkan secara cuma-cuma seperti ini. Namun Morgan khawatir ketidakmampuannya untuk memijat akan memperparah kondisi Sandriana. Jadi dia mengesampingkan pikiran buruknya dan berkata kepada Sandriana, aku tidak pandai memijat, aku takut justru memijat bagian yang salah dan memperparah keadaan kakimu. Sebaiknya aku mencari dokter untuk memijatmu." Setelah Sandriana ragu-ragu sejenak, dia bertanya kepada Morgan dengan suara rendah, "Bukankah dokter baru saja mengatakan bahwa kamu bisa memijat sesuai dengan teknik yang ada di gambar itu? Jika kamu berhasil melancarkan pembuluh darah di pergelangan kakiku, aku bisa pulang. Aku tidak mengenal dokter di sini, bagaimana aku bisa membiarkan mereka memijat kakiku?" "Kamu saja." "Iya, sebenarnya Sandriana tidak punya niat lain sekarang. Dia hanya tidak ingin tinggal di rumah sakit sepanjang waktu. Jika dia meminta dokter untuk memijat dirinya, Sandriana akan merasa sangat tidak nyaman. Lagi pula dia bahkan tidak mengenal dokter itu." Ketika Morgan mendengar kata-kata Sandriana, dia mulai merasa tidak enak untuk terus menolak permintaan gadis itu, jadi dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan kaki Sandriana. Meski Sandriana baru saja melakukan persiapan, saat Morgan memegangi betisnya, wajah cantik Sandriana mulai tampak sedikit memerah. Wajah cantik Sandriana yang sebelumnya sedikit pucat karena menahan sakit di pergelangan kakinya, kini terlihat sangat manis. Morgan sendiri tidak tahu banyak tentang teknik pijat, jadi hanya bisa menemukan titik akupuntur Sandriana sesuai dengan yang ada di gambar, lalu dia mulai memijat dengan lembut. Pada awalnya, Morgan tampak sedikit tidak nyaman. Apalagi dia selalu memandangi kaki Sandriana yang ramping dan indah, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga teknik pemijatannya makin terasa buruk bagi Sandriana. Sandriana memandang Morgan dan berkata dengan marah, "Morgan, bisakah kamu lebih serius?" Morgan tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar kata-kata Sandriana. Dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya untuk memijat Sandriana dengan serius. Setelah beberapa menit, Morgan mulai mahir. Selain itu, kekuatan Morgan sendiri relatif kuat, sehingga Sandriana merasakan pergelangan kakinya makin sakit. Hal itu membuat Sandriana tanpa sadar mengepalkan tangannya, lalu menggertakkan gigi. Namun di saat yang sama, Sandriana tiba-tiba mengeluarkan suara rangan yang sangat menggoda. Morgan hanya bisa membeku sesaat ketika mendengar suara itu, lalu mengerutkan kening dan bertanya, "Kak Sandriana, apa sakit? Apa pijatanku terlalu kuat?" "Tidak," sahut Sandriana seraya menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu melanjutkan, "Itu karena kakiku memang sakit, kamu bisa melanjutkan." "Baiklah kalau begitu." Morgan mengangguk ringan, lalu melanjutkan pijatan. Pada awalnya, Sandriana hampir tidak bisa mengendalikan dirinya untuk tidak membuat suara rangan, tetapi kemudian Sandriana tidak bisa mengendalikannya sama sekali. "Ah!" Pelan, suara yang terdengar ambigu seperti itu keluar dari mulut Sandriana. Morgan memandangi wajah cantik Sandriana yang lembut, dengan ekspresi yang sangat tak berdaya di wajahnya. Suara Sandriana begitu memikat saat ini, dan mungkin bisa membuat orang yang mendengarnya berpikir macam-macam. Bahkan perawat di luar bangsal tanpa sadar melihat ke dalam bangsal setelah mendengar suara-suara ini. Mereka ingin melihat apa yang terjadi di dalam bangsal. Morgan, sebaliknya,
berusaha mengendalikan diri untuk tidak mendengarkan suara-suara yang tidak pantas didengar itu. Setelah beberapa menit, pijatan Morgan hampir selesai. Dia bertanya kepada Sandriana dengan lembut, "Kak Sandriana, bagaimana rasanya kakimu sekarang?" "Aku merasa lebih baik," jawab Sandriana sambil sedikit mengangguk, dan wajahnya tampak memerah. Sebenarnya Sandriana tidak ingin Morgan melanjutkan pijatannya, karena suaranya barusan terlalu memalukan. "Baguslah jika kamu sudah merasa lebih baik." Morgan mengangguk, dan kemudian melanjutkan, "Apa kamu akan tinggal di rumah sakit selama 1 malam atau mau pulang sekarang?" Setelah Sandriana berpikir sejenak, dia menjawab pertanyaan Morgan dengan nada enteng, "Aku akan kembali sekarang, aku juga cukup takut di sini." "Baiklah kalau begitu, aku akan mengantarmu pulang." "Seharusnya kamu tidak bisa pulang sendiri dengan keadaanmu yang sekarang," ucap Morgan, dan segera mengulurkan tangannya untuk menggendong Sandriana. Setelah Sandriana digendong oleh Morgan, sebuah kebingungan melintas di matanya yang indah. Dia kemudian membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya tidak berbicara dan membiarkan Morgan menggendongnya. Selang beberapa saat, Morgan membawa Sandriana keluar dari rumah sakit, lalu melaju ke villa tempat keluarga Sandriana berada. Karena Sandriana tidak bisa berjalan kali ini, Morgan tidak punya pilihan lain selain menggendong Sandriana masuk ke villa. Luas villa Sandriana memang tidak kecil, tetapi bisa dilihat bahwa Sandriana hanya tinggal sendirian di villa tersebut. Ruangan di dalamnya didekorasi dengan sangat elegan dan sangat hangat. Setelah memasuki villa, Sandriana berkata dengan lembut kepada Morgan, "Kamarku ada di lantai 2. "Oke," sahut Morgan seraya mengangguk dan segera menggendong Sandriana naik ke lantai 2, lalu masuk ke kamar tidur Sandriana. Kamar Sandriana sangat besar dengan gaya dekorasi yang sangat hangat dan romantis. Terutama tempat tidur bundar besar dan mewah yang terletak di bagian tengah adalah impian banyak wanita. Morgan tahu bahwa Sandriana sepertinya sangat menyukai warna merah muda, karena banyak benda dan pernak-pernik yang berwarna merah muda. Morgan dengan hati-hati meletakkan Sandriana di tempat tidur, lalu menarik napas panjang dan berkata dengan lembut, "Kak Sandriana, kamu bisa istirahat dengan nyaman sekarang. Jika ada sesuatu, kamu boleh langsung hubungi aku." Morgan sebelumnya memang sudah bertukar nomor telepon dengan Sandriana di dalam mobil, karena terdorong oleh rasa khawatir pada keselamatan gadis itu. Dengan begitu, Sandriana bisa segera memberitahu dirinya jika dia mengalami masalah. Sandriana berbaring di tempat tidur dan menatap Morgan, lalu dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Morgan, terima kasih banyak untuk hari ini." Morgan menjawab Sandriana sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, kita adalah teman. Kamu tidak perlu bersikap terlalu sopan seperti itu." Meski memang Sandriana banyak menyusahkan Morgan Han ini, tetapi Morgan juga mendapatkan beberapa informasi penting tentang Bank Merchant dan Sheila dari Sandriana. Jadi, apa yang dilakukan Morgan saat ini tidak sia-sia. Informasi-informasi tersebut tentu juga sangat penting bagi Morgan, jadi Morgan pun perlu berterima kasih kepada Sandriana. Morgan tersenyum dan berkata kepada Sandriana, "Kak Sandriana, kalau tidak ada hal yang lain, aku permisi dulu." "Oke, hati-hati." Sandriana dengan cepat mengangguk pada Morgan. Setelah mendengar kata-kata ini, Morgan pun bergegas keluar ruangan dengan langkahnya. Namun saat Morgan hendak keluar ruangan, Sandriana tiba-tiba bersuara, "Morgan." Bab 817 bantu ke kamar mandi. Morgan tertegun sesaat setelah mendengar perkataan Sandriana, lalu menoleh ke arah gadis itu, dan bertanya dengan nada bingung, "Kak Sandriana, ada apa lagi?" Sementara Sandriana hanya menggigit bibirnya dan menatap ke arah Morgan. Dia tampak terlalu malu untuk berbicara. Melihat ada yang tidak beres dengan ekspresi wajah Sandriana, Morgan dengan cepat melanjutkan bertanya, "Kak Sandriana, ada apa denganmu? Apa kamu butuh bantuan? Jika kamu butuh sesuatu, langsung katakan saja padaku." Wajah cantik Sandriana tampak memerah. Dia ragu-ragu, dan tidak tahu harus berkata apa. "Aku mau minum?" tanya Morgan lembut. Sandriana menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan menjawab, "Tidak." Morgan bertanya lagi dengan ragu, "Apa kamu takut sendirian? Apa kamu ingin aku tinggal di sini bersamamu?" "Tidak, aku baru saja mengirim pesan pada temanku dan dia akan segera datang," kata Sandriana dengan lembut. "Baguslah kalau begitu. Aku sedikit khawatir tadi karena kakimu terluka dan tidak nyaman tinggal di sini sendirian. Jika kamu punya teman yang bisa menjagamu, aku merasa lega,"
kata Morgan sambil tersenyum. Sandriana sedikit mengangguk. Ekspresi wajah Morgan tampak semakin bingung. Dia mengerutkan kening sambil menatap Sandriana, dan bertanya, lalu apa yang kamu inginkan? Apa yang harus aku lakukan untukmu? Sandriana menarik napas dalam-dalam, lalu menggigit bibirnya yang merah dan seksi, dan berkata dengan lembut, Morgan, aku ingin ke kamar mandi, tapi temanku mungkin akan datang setidaknya 1 jam lagi. Ketika Morgan mendengar kata-kata Sandriana, dia seketika membeku di tempat. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa kaki Sandriana tidak bisa bergerak sekarang. Apalagi hanya ada Morgan dan Sandriana di ruangan itu. Sandriana adalah seorang perempuan dan dia ingin ke kamar mandi sekarang. Selain itu dia sepertinya tidak tahan lagi. Jadi Morgan tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Morgan, cepat pikirkan solusinya, apa yang harus kita lakukan, kata Sandriana lembut pada Morgan. Setelah berdiri di sana dan ragu-ragu sejenak, Morgan berkata tanpa daya, Kak Sandriana, jika kamu tidak bisa berjalan, bolehkah aku menggendangmu ke kamar mandi? Sandriana melihat ke arah Morgan, dan jejak ketidakberdayaan seketika muncul di matanya. Sebenarnya, Sandriana juga tahu bahwa ini adalah cara terbaik, tetapi jika Morgan benar-benar membawanya ke kamar mandi, bukankah itu terlalu ambigu? Mereka baru saja mengenal, tetapi mereka sudah berciuman dan bahkan sekarang Morgan menawarkan untuk membantunya ke kamar mandi. Tentu saja sebagai seorang gadis, Sandriana masih sangat malu. Itu sebabnya Sandriana begitu ragu-ragu saat ini, bagaimanapun, dia sudah merepotkan Morgan sejak awal mengenalnya. Morgan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, Kak Sandriana, sekarang hanya ada kita berdua di sini. Hanya aku yang bisa membawamu ke kamar mandi, jika kamu terus menahannya. Bagaimana jika terjadi hal buruk? Mendengar itu, Sandriana menatap Morgan dengan keraguan di matanya. Baiklah, aku akan menggendongmu ke kamar mandi, kata Morgan sambil memeluk pinggang Sandriana, lalu menggendongnya dan berjalan menuju kamar mandi. Begitu sampai di kamar mandi, Morgan membantu Sandriana membuka kloset duduk. Sandriana bersandar di dinding, berjinjit dan menatap Morgan dengan wajah memerah. Saat ini Sandriana masih merasa sangat malu di dalam hatinya karena melakukan terlalu banyak kontak intim dengan Morgan hari ini. Sandriana berkata dengan lembut kepada Morgan, Morgan, kamu bisa keluar sekarang. Jika kamu butuh bantuan, beritahu aku. Morgan menjawab dengan ringan, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kamar mandi. Beberapa saat kemudian, Morgan mendengar suara Sandriana memanggil. Dia dengan cepat berbalik dan berlari ke kamar mandi, lalu membawa Sandriana keluar dari kamar mandi dan membaringkannya di tempat tidur. Setelah melakukan semua ini, Morgan duduk di sofa dengan ekspresi tak berdaya. Sandriana berbaring di tempat tidur dan berkata dengan lembut kepada Morgan, Morgan, aku tidak butuh bantuanmu lagi, kamu bisa pergi sekarang. Morgan duduk di sofa dan menjawab dengan lembut, sebaiknya aku tidak pergi, aku akan pergi setelah temanmu datang, jadi kamu tidak perlu khawatir jika butuh sesuatu. Baiklah kalau begitu, Sandriana dengan lembut mengangguk, lalu tanpa sadar mengambil remote kontrol di meja samping tempat tidur dan menyalakan TV. Morgan juga duduk di sofa dan menonton tayangan drama idola remaja romantis yang sangat kekanak-kanakan bersama Sandriana. Dia tidak menyangka seorang general manajer yang sedingin dan secantik Sandriana ini mau menonton sinetron yang hanya disukai gadis kecil atau ibu-ibu, mungkin karena menonton TV terlalu membosankan. Maka Morgan menoleh dan menatap Sandriana, dia kemudian bertanya dengan lembut, Kak Sandriana, apa kamu punya pacar? Ketika Sandriana mendengar kata-kata Morgan, dia menjawab dengan lembut, dulu waktu masih kuliah, aku menjalin hubungan dengan seseorang, tetapi kemudian kami berpisah karena beberapa hal. Morgan bertanya dengan santai, oh ya, masalah apa itu? Sandriana menoleh untuk menatap Morgan dengan tatapan ragu-ragu di matanya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Morgan tahu Sandriana pasti punya sesuatu yang tak terkatakan, tetapi gadis itu sepertinya tidak mau menceritakan hal tersebut kepadanya. Oleh karena itu, Morgan tidak melanjutkan bertanya. Untuk sesaat, suasana di kamar tidur menjadi sangat canggung. Lebih dari 10 menit kemudian, seorang gadis cantik berlari ke dalam villa Sandriana. Kunci villa Sandriana menggunakan kode. Hubungan antara gadis ini dan Sandriana pasti sangat dekat, jadi dia tidak perlu meminta bantuan siapapun untuk membuka pintu dan masuk. Sebelum gadis itu memasuki kamar tidur,
dia berteriak keras, dengan ekspresi sangat khawatir di wajahnya, "Sandriana, ada apa denganmu? Kenapa kakimu tiba-tiba terkilir?" Morgan berdiri perlahan setelah mendengar suara gadis itu, lalu berkata kepada Sandriana, "Kak Sandriana, itu pasti temanmu yang datang, kan? Karena temanmu sudah datang, aku akan pergi dulu." "Ya, hati-hati." Sandriana memandang Morgan dan mengangguk dengan lembut. Morgan berbalik dan berjalan keluar dari kamar tidur. Akan tetapi, tepat ketika Morgan membuka pintu, teman Sandriana tanpa sengaja menabrak Morgan karena terlalu bersemangat. Morgan mundur 2 langkah, lalu menatap gadis itu dari atas ke bawah. Gadis itu terlihat sangat cantik dan bertubuh bagus. Dia mengenakan gaun pendek berwarna biru tua dengan kaki yang indah dan sepasang sepatu hak tinggi di kakinya. Gadis itu menatap Morgan dan bertanya dengan nada bingung, siapa kamu?" "Aku temannya Sandriana," jawab Morgan dengan enteng, lalu berjalan lurus ke arah luar. Gadis itu menatap punggung Morgan dengan tatapan aneh di matanya. Lalu dia cepat-cepat berjalan ke tempat tidur Sandriana, dan bertanya dengan nada cemas pada Sandriana, "Sandriana, apa kakimu baik-baik saja? Apa yang terjadi padamu?" Gandriana menjawab dengan lembut, "Tidak apa-apa, aku akan istirahat selama beberapa hari dan aku akan baik-baik saja. Namun karena aku belum bisa bangun dari tempat tidur, jadi kamu harus tinggal bersamaku di rumahku hari ini." Gadis itu menepuk dadanya dan menghela napas lega, lalu berkata, "Baguslah jika kamu baik-baik saja, aku sangat khawatir tadi dan segera datang saat kamu menghubungiku." Bab 818 Sejak kapan menjadi begitu gampangan di rumah Sandriana? Sahabat Sandriana, Senina, merasa lega ketika mengetahui kondisi Sandriana yang ternyata tidak terlalu serius. Dia melempar tas kanvasnya ke sofa dan duduk di samping tempat tidur. Senina berkata sambil tersenyum, "Kebetulan aku juga tidak ada pekerjaan dalam beberapa hari terakhir, jadi aku akan tinggal di sini bersamamu. Rumahmu sangat besar dan nyaman, aku pun tidak ingin pergi dari sini." Sandriana menoleh ke arah Senina dan tersenyum, tetapi tidak berbicara lagi. Senina merasa jika itu biasanya, Sandriana tidak mungkin terkilir seperti ini. Jadi dia bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana kakimu bisa terkilir? Mengapa begitu parah?" Sandriana berkata dengan tenang, "Aku diculik hari ini. Untungnya, Morgan menyelamatkanku, atau kamu mungkin tidak akan melihatku lagi." "Apa, diculik?" Setelah Senina mendengar kalimat ini, dia membeku di tempat dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Sandriana berkata perlahan, "Ya, itu semua karena urusan perusahaan, tapi aku tidak dalam bahaya sekarang, jadi kamu tidak perlu khawatir." Sandriana ragu sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Sandriana, siapa orang itu barusan? Apa dia pacarmu?" Sandriana berkata dengan lembut, "Pacar apa? Pria itu adalah Morgan. Kami berteman. Hari ini Morgan sudah menyelamatkanku. Jika bukan karena Morgan, kamu mungkin tidak akan melihatku karena aku pasti sudah mati." Senina kemudian kembali berkata sambil tersenyum, "Astaga, berhentilah berpura-pura padaku. Apa kamu pikir aku tidak tahu kepribadianmu? Orang itu ada di kamarmu barusan. Kamu selalu terobsesi dengan kebersihan, dan tidak mungkin membawa lawan jenis masuk ke kamarmu. Akan tetapi hari ini kamu benar-benar membawa orang itu ke kamar tidur, yang menunjukkan bahwa hubungan kalian berdua tidak mungkin sederhana. Pergelangan kakiku tadi terkilir, dan aku tidak bisa berjalan sama sekali. Sementara hanya aku dan dia di sini, bagaimana aku bisa masuk jika dia tidak ikut masuk ke kamar?" ujar Sandriana tak berdaya. "Bukankah kamu bisa menunggu di ruang tamu sampai aku datang?" balas Senina dengan ringan, lalu melanjutkan, Sudahlah, jangan berpura-pura di depanku. Jika kamu bisa membiarkan pria itu masuk, itu berarti kamu tidak memiliki perlawanan di hatimu sedikit pun, jadi meskipun kalian berdua tidak bersama, aku yakin kamu pasti memiliki kesan yang baik padanya." "Senina, apa yang kamu bicarakan di sini? Jangan sok tahu." Sandriana berkata dengan wajah memerah, lalu melanjutkan, "Aku baru mengenalinya kurang dari 2 hari, bagaimana aku bisa memiliki kesan yang baik tentang dia? Hari ini Morgan yang menyelamatkan aku. Bukankah normal jika aku meminta pemuda itu untuk mengantarku pulang?" Senina berkata dengan penuh semangat, "Sandriana, berhentilah mengelak. Berapa umurmu sekarang? Tahun-tahun yang paling berharga bagi kita para wanita adalah 2 tahun ini. Kamu kaya dan cantik, dan kamu memiliki tubuh yang sangat bagus.
Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Jika kamu menyukai orang itu, jangan sembunyikan. Bukan tidak mungkin untuk mengembangkan dirimu. Aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun, dan ini pertama kalinya aku melihat kamu tidak memiliki penolakan sedikit puri terhadap lawan jenis. Hanya saja dia tampak terlalu muda. Jika kamu bisa memiliki hubungan seperti kakak beradik dengannya, itu mungkin akan jauh lebih baik. Sandriana berkata dengan nada yang sangat tidak berdaya seraya menutupi wajahnya dengan selimut. Oh, Senina, aku sudah seperti ini. Jangan mengolok-olokku. Morgan dan aku benar-benar baru saling mengenal. Sebenarnya, jika bukan karena diingatkan oleh Senina, Sandriana sendiri tidak akan menyadari bahwa Morgan sudah masuk ke kamar tidurnya dan bahkan duduk di sofa tadi. Sandriana adalah tipe orang yang suka kebersihan. Dia memiliki sifat posesif tentang kamar tidurnya yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, dan satu-satunya yang dapat memasuki kamar Sandriana adalah Senina, sahabatnya. Sandriana mau tidak mau mengingat apa yang terjadi di hotel hari ini, dan wajahnya yang cantik tampak makin memerah. Kemudian dia berkata dalam hati, apa aku benar-benar menyukai Morgan? Bagaimana ini bisa terjadi? Sejak kapan kamu menjadi begitu gampangan, Sandriana? Sementara di sisi lain, setelah meninggalkan rumah Sandriana, Morgan tidak langsung pulang karena saat ini dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Morgan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Johnson. Setelah telepon berdering beberapa kali, Johnson menjawab telepon dan bertanya dengan nada penuh hormat seperti biasanya, "Tuan Muda Morgan, apa ada yang bisa saya bantu?" Morgan berkata dengan suara rendah, "Johnson, aku ingin mengadakan rapat pemegang saham pada jam 8 besok pagi, dan semua karyawan di atas level manajer harus hadir, mengerti?" Johnson bertanya dengan nada heran ketika dia mendengar kata-kata Morgan, "Tuan Muda Morgan, Anda bilang akan mengadakan rapat umum pemegang saham." "Ya, rapat umum untuk para pemegang saham," ujar Morgan sedikit mengangguk. Meskipun Morgan tidak memiliki banyak saham, tetapi sebagian besar saham dipegang oleh Morgan dan Johnson. Bagaimanapun perusahaan mereka telah terdaftar selama bertahun-tahun dan sebagian sahamnya telah terdilusi. Namun, masih ada beberapa pemegang saham kecil yang mendapatkan dividen yang besar dan mengerikan setiap tahunnya. "Baiklah, Tuan Muda Morgan, saya akan memberitahu semua orang sekarang." Johnson berkata dengan nada sangat bersemangat. Dia bahkan tidak bertanya kepada Morgan apa alasan diadakannya rapat pemegang saham ini. Johnson tahu bahwa langkah Morgan kali ini menunjukkan bahwa Morgan akhirnya mulai peduli dengan urusan perusahaan. Ini tentu saja merupakan kabar baik. Selama ini Johnson diam-diam menunggu Morgan mengambil inisiatif untuk tertarik pada hal-hal tersebut, dan dia tidak pernah meminta Morgan melakukan apapun. Bagaimanapun juga Johnson menyadari tentang hubungannya dengan Morgan. Morgan adalah seorang bos dan Johnson hanyalah seorang bawahan. Meskipun bagi perusahaan, Johnson jelas lebih penting daripada Morgan, tetapi orang pintar seperti dia tentu tidak akan mengandalkan hal-hal semacam ini untuk membuat Morgan melakukan apa saja. Morgan tertegun dan bertanya dengan nada bingung, "Apa kamu tidak ingin bertanya padaku apa yang ingin aku lakukan?" Johnson berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Morgan, perusahaan ini milik Anda, tentu saja Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan." "Baiklah, kalau begitu beritahu orang-orang di perusahaan sekarang." Morgan tersenyum dan menutup telepon. Padahal, alasan Morgan memilih menggelar rapat umum pemegang saham hanya satu tujuan, yakni untuk memulai proyek Metro Line 8. Tentu saja Morgan sebenarnya bisa saja membicarakan masalah ini dengan Johnson sendirian. Bagaimanapun, mereka berdua dapat membuat keputusan tentang hal semacam ini. Dan Johnson juga pasti akan setuju dengan ide Morgan. Namun Morgan memilih untuk mengadakan rapat umum pemegang saham, dan tujuannya sangat sederhana, yakni dia ingin memberitahu semua orang di perusahaan bahwa apa yang disebut ketua dewan direksi bukanlah patung pajangan. Morgan akan mulai bersiap mengurus bisnis perusahaan yang diwariskan kepada dirinya, secara bertahap. Morgan bukan sedang berusaha merebut kekuasaan dari tangan Johnson, tetapi dia hanya ingin semua orang di perusahaan mengetahui siapa bos perusahaan yang sebenarnya. Bab 819 bertemu seorang kenalan pukul 6 pagi keesokan harinya. Saat ini, Morgan naik taksi sendirian ke kantor pusat perusahaan. Perusahaan tempat Johnson bekerja adalah kantor pusat yang bertanggung jawab atas semua bisnis Chandra Wiwangsa di seluruh provinsi Jawa Timur. Selain itu,
Hari ini juga merupakan hari besar bagi para karyawan di perusahaan tersebut, karena Ketua Dewan Direksi perusahaan yang baru, Morgan Bahtiar, akan mengadakan rapat umum pemegang saham. Perlu diketahui, setelah Morgan mewarisi warisan Chandra Wiwangsa, jangankan mengadakan rapat umum pemegang saham, bahkan sekadar datang ke perusahaan saja bisa dikatakan dalam hitungan yang sangat terbatas. Dia hampir tidak pernah ikut campur dalam urusan bisnis perusahaan. Akan tetapi saat ini Ketua Dewan Direksi baru ini tiba-tiba ingin mengadakan rapat pemegang saham. Hal tersebut tentu saja langsung menjadi berita besar. Para karyawan di perusahaan tersebut diam-diam mulai menebak-nebak apa tujuan Morgan mengadakan rapat pemegang saham kali ini. Beberapa orang mengira Morgan kini telah berselisih dengan Johnson dan ingin merebut kekuasaan dari Johnson. Bahkan sebagian dari mereka mungkin berpikir bahwa Morgan ingin menyingkirkan Johnson dari perusahaan. Sementara sebagian yang lain percaya bahwa Morgan sudah sepenuhnya melepaskan BS perusahaan dan bersiap untuk menyerahkan perusahaan kepada Johnson. Bagaimanapun, ada spekulasi tak berujung seperti ini yang tidak bisa dihindari. Sementara para karyawan di perusahaan itu tidak tahu apa tujuan sebenarnya dari rapat pemegang saham yang diadakan Morgan, mereka harus menyiapkan semua jenis materi dalam semalam, termasuk rekening perusahaan, laporan status keuangan dan pajak dalam waktu 15 hari. Setelah akhir setiap 3 bulan serta keuntungan di masing-masing cabang perusahaan. Para karyawan yang sudah pulang kerja pun dipanggil oleh Johnson untuk kerja lembur di perusahaan dan mereka sibuk sepanjang malam untuk menyiapkan semua bahan tersebut karena rapat pemegang saham dimulai dari pukul 8 pagi. Saat Morgan tiba di perusahaan pada pukul 6 pagi, orang-orang di perusahaan tersebut sedang aktif mempersiapkan berbagai tugas saat ini. Bahkan petugas keamanan yang biasanya bertanggung jawab untuk menerima para tamu perusahaan dan resepsionis di meja depan sudah sibuk dengan tugas masing-masing, sehingga tidak ada yang memperhatikan bahwa Morgan telah masuk ke perusahaan dan tidak ada yang menghentikan Morgan. Dalam keadaan normal, Morgan mungkin tidak bisa dengan mudah memasuki gedung grup Hitop. Tentu saja, Johnson tidak mengatur kesibukan seperti itu di perusahaan saat ini. Dia hanya memberitahu mereka bahwa Ketua Dewan Direksi akan mengadakan rapat pemegang saham besok dan meminta semua orang untuk melakukan persiapan. Johnson sama sekali tidak menyangka bahwa para karyawan akan begitu bersemangat seperti ini. Tampaknya para karyawan di perusahaan itu jelas salah paham dengan maksud Johnson, sehingga mereka berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan seluruh gedung, berusaha memberi kesan lebih baik kepada Ketua Dewan Direksi yang jarang datang ke perusahaan. Jejak ketidakberdayaan tiba-tiba melintas di mata Morgan ketika dia melihat karyawan yang terlihat sangat antusias di perusahaan, padahal dia hanya ingin mengadakan rapat umum pemegang saham. Mereka benar-benar tidak perlu membuat keributan besar semacam itu. Saat ini, para karyawan tersebut bahkan tidak tidur semalaman, dan wajah mereka pun tampak seperti orang yang kelelahan. Morgan tahu bahwa Johnson dan yang lainnya mungkin belum datang, jadi dia berencana untuk berjalan-jalan santai di dalam gedung dan menghilangkan rasa bosan. Sebelumnya Morgan hanya pergi ke lantai paling atas di gedung Hitop, yang merupakan lokasi kantor Johnson. Morgan, sama sekali belum, pernah berkunjung ke tempat lain di area gedung tersebut. Morgan berjalan menuju lift. Kemudian dia mengulurkan tangan dan menekan tombol, berencana berjalan-jalan ke Departemen Keuangan di lantai 5. Beberapa detik kemudian, pintu lift terbuka, dan Morgan masuk ke lift. Pada saat yang sama, tiba-tiba suara seseorang terdengar. Tunggu sebentar. Morgan dengan cepat menekan tombol buka pintu setelah mendengar suara itu. Lift yang tadinya tertutup mulai terbuka lagi perlahan. Kemudian seorang gadis cantik berlari ke dalam lift dengan cepat sambil membawa secangkir kopi di satu tangan dan tasnya di tangan lainnya, dengan ekspresi sangat cemas di wajahnya. Setelah memasuki lift, gadis cantik itu buru-buru menoleh ke Morgan dan berkata, "Terima kasih." Namun, setelah Morgan melihat gadis cantik ini, dia membeku di tempat untuk sesaat, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Gadis cantik itu juga menunjukkan ekspresi yang sama begitu dia melihat Morgan. Saat ini, gadis cantik yang berdiri di depan Morgan itu sangat cantik, dengan wajah oval halus, bibir ceri mungil dengan lip gloss merah muda, serta sepasang mata besar yang bersinar seperti bintang. Rambut hitamnya terurai di pundak. Dia mengenakan setelan wanita putih panjang di bagian atas tubuhnya dan mengenakan jeans sederhana di kakinya yang ramping dan ramping. Ditambah dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi yang indah. Dia berpakaian dengan cara yang sangat seksi dan modis, terlihat muda dan cantik.
Ketika Morgan sedang melihat gadis cantik di depannya, gadis cantik itu berkata kepada Morgan dengan mata terbelalak, "Morgan, kenapa kamu di sini?" Morgan menatap gadis cantik di depannya dan tersenyum tak berdaya, lalu berkata, "Kak Tamara. Aku hampir tidak mengenalimu." Gadis cantik itu tampak bingung dan bertanya pada Morgan, "Ya, kita sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu datang ke sini?" Setelah Morgan mendengar kata-kata gadis cantik itu, jejak ketidakberdayaan muncul di mata Morgan. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Gadis cantik yang berdiri di depan Morgan ini bernama Tamara. Dia adalah senior yang Morgan kenal ketika dia masih duduk di bangku SMA. Dia 2 tahun lebih tua dari Morgan. Saat Morgan duduk kelas 1 SMA, Tamara duduk di bangku kelas 3 SMA. Keduanya bertemu karena Tamara adalah sepupu dari teman baik Morgan di SMA. Karena hubungan Morgan dengan temannya, Morgan dan Tamara beberapa kali bertemu. Morgan dan Tamara memang bukan teman dekat, tetapi paling tidak mereka saling kenal. Saja karena keduanya sudah lama tidak bertemu, makanya Tamara tampak terkejut dan bahkan sangat semangat saat bertemu Morgan kali ini. Morgan tahu bahwa prestasi akademik Tarnara sangat baik. Dia pasti sudah lulus sekarang, dan bukan tidak mungkin bekerja di grup Hitop. Hanya saja Morgan tidak tahu bagaimana menjelaskan kedatangannya kali ini kepada Tamara. Jika Morgan memberitahu Tamara secara langsung bahwa perusahaan itu sebenarnya miliknya, Tamara pasti tidak akan mempercayainya. Saat itu, Morgan mungkin harus menjelaskan banyak hal, jadi Morgan akan mencari alasan untuk menangani masalah ini. Namun saat ini, Tamara justru berinisiatif mencari alasan untuk Morgan. "Morgan, kamu pasti datang ke perusahaan ini untuk wawancara, kan?" Tamara tahu bahwa situasi keluarga Morgan sedang tidak baik. Ketika dia di SMA, dia bahkan tidak bisa membayar uang sekolahnya. Selain itu, dia sering bekerja di luar, jadi wajar jika Morgan datang ke grup Hitop untuk wawancara. Morgan mengangguk cepat tanpa berpikir. "Ah, ya, aku di sini untuk wawancara." Tamara mengernyitkan keningnya dan berkata, "Kalau begitu, kamu mungkin tidak bisa wawancara hari ini." Bab 820 masuk melalui jalur belakang perlu diketahui, bahkan di kantor pusat grup Hitop saja mungkin ada hampir ribuan karyawan. Perusahaan sebesar itu tentu saja memiliki pergantian personel yang besar. Pada dasarnya, ada pelamar setiap hari dan orang dipecat setiap hari. Oleh karena itu, menurut Tamara sangat wajar bagi Morgan untuk melamar pekerjaan itu. "Aku tidak bisa melakukan wawancaranya." Morgari hanya bisa membeku sesaat setelah mendengar kata-kata Tamara. Kemudian dia bertanya kepada Tamara dengan lembut, "Kenapa aku tidak bisa melakukan wawancara? Apa jadwal wawancaranya ganti atau ada hal lain?" Tamara menatap Morgan. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain di lift, dia mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Kenapa lagi kalau bukan karena ketua baru yang terkutuk itu datang ke perusahaan hari ini?" Padahal sebelumnya dia sangat jarang datang ke perusahaan, tapi kali ini, aku tidak tahu mengapa dia begitu gila sehingga dia tiba-tiba ingin mengadakan rapat umum. Sampai-sampai setiap orang di perusahaan harus bekerja lembur karena rapat ini, bahkan orang-orang yang bertanggung jawab atas urusan personalia pun sangat sibuk sekarang, jadi aku rasa tidak ada yang punya waktu untuk mewawancaraimu. Mata Morgan memancarkan jejak ketidakberdayaan ketika mendengar kata-kata Tamara. Gadis itu tidak tahu bahwa ketua dewan direksi terkutuk yang dia maksud itu saat ini sedang berdiri di sampingnya. Tamara melihat ke arah Morgan dan terus mengeluh, "Ketua dewan direksi di perusahaan kami adalah generasi kedua yang kaya. Sepertinya dia menjadi ketua dewan direksi karena dia mewarisi warisan Pak Chandra Wiwangsa. Akan tetapi orang ini sama sekali tidak berguna dan kerjanya hanya main-main saja di luar sana. Dia sama sekali tidak peduli dengan urusan perusahaan. Biasanya, Pak Johnson selalu bertanggung jawab atas segalanya untuk membantunya. Jadi selama ini, dia hanya mengandalkan Pak Johnson. Aku tidak tahu apa yang salah darinya kali ini." Pak Johnson mengatakan bahwa ketua akan mengadakan rapat dan itu sangat mendadak. Itu benar-benar membuatku kesal. Aku seharusnya istirahat hari ini, tapi manajer departemen kami menyuruhku datang setelah ada panggilan telepon Pak Johnson. "Oh, begitu." Morgan menatap Tamara dan mengangguk ringan, lalu melanjutkan, "Karena aku tidak bisa menghadiri wawancara hari ini, lebih baik aku pergi dulu." Ketika Tamara melihat Morgan hendak pergi, dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menghentikan Morgan dan berkata, "Morgan, tunggu dulu. Jangan pergi."
Morgan bertanya pada Tamara dengan nada bingung, bukankah kamu bilang aku tidak bisa melakukan wawancara? Apa yang bisa aku lakukan di sini? Sebaiknya aku pulang dan kembali di lain waktu. Tamara bertanya kepada Morgan dengan wajah misterius. Morgan, kamu pasti mengerti kekuatan perusahaan ini, kan? Morgan mengangguk ringan. Ya, aku mengerti. Tamara menatap Morgan dan berkata, karena kamu sudah tahu kekuatan perusahaan ini, itu akan mudah ditangani. Morgan, aku akan memberitahumu, gaji dan perawatan perusahaan kami adalah yang terbaik bahkan di seluruh negeri. Tapi persaingannya juga sangat ketat. Pada dasarnya, tidak buruk menerima 1 dari 10 orang yang diwawancarai. Dan sebagian besar dari mereka masuk melalui jalur belakang. Untuk bergabung dengan perusahaan ini, aku bahkan mencari banyak relasi dan menghabiskan banyak uang. Morgan bertanya pada Tamara dengan nada bingung, apa maksudmu, Kak Tamara? Ya ampun, apa maksudku bukankah kamu pasti mengetahuinya di dalam hatimu? Mata indah Tamara memancarkan jejak ketidakberdayaan dan kemudian melanjutkan berkata, aku hanya ingin memberitahumu bahwa jika kamu ingin bekerja di perusahaan kami, jika kamu tidak punya uang, pada dasarnya tidak ada harapan untukmu. Tapi untungnya kamu bertemu denganku hari ini, jadi aku bisa membantumu. Bisakah kamu membantuku? Morgan tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Tamara, lalu bertanya sambil tersenyum, Kak Tamara, bagaimana kamu akan membantuku? Hehe, aku bukan penanggung jawab wawancara, aku bekerja di Departemen Logistik. Tamara menjawab dengan agak malu, lalu melanjutkan, lihat, semua orang di perusahaan kami sangat sibuk sekarang sehingga pasti ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Aku diberitahu bahwa tugasku adalah membantu mencetak materi itu, kemudian meletakkan materi itu di ruang rapat. Mungkin nanti akan digunakan saat ketua dan para pemegang saham itu mengadakan rapat. Morgan menatap Tamara dan bertanya dengan nada bingung, apa hubungannya ini dengan wawancaraku? Morgan, kenapa kamu begitu bodoh? Tamara menatap Morgan dengan kesal, lalu melanjutkan, sekarang jam 5:30 dan rapat pemegang saham akan dimulai nanti jam 8. Aku butuh banyak dokumen untuk dicetak. Aku mungkin tidak dapat melakukannya sendiri, jadi kamu bisa membantuku. Setelah aku menyelesaikan tugas ini, aku akan membantumu dengan mengatakan hal yang baik pada manajer departemen. Begitu manajer departemen kami senang, dia mungkin akan merekrutmu secara langsung. Apa kamu mengerti maksudku? Morgan tertegun saat mendengar ucapan Tamara. Tamara memandang Morgan dan berkata sambil tersenyum, Morgan, bahasamu sangat bagus. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Apa yang membuatmu ragu? Tidak masalah jika kamu punya uang atau tidak. Kamu dapat memasuki perusahaan kami dengan cara ini. Apa kamu tahu? Morgan berkata kepada Tamara dengan nada tidak berdaya, Kak Tamara, jika kamu ingin aku membantumu, katakan saja, kenapa repot-repot membuat alasan sebesar itu. Rasa malu melintas di mata Tamara, lalu dia menjulurkan lidahnya dan berkata, apa niatku terlalu jelas. Morgan berkata dengan santai, orang bodoh manapun bisa langsung melihatnya dengan jelas. Tamara mengguncang lengan Morgan dan berkata dengan malu-malu, itu semua salah ketua dewan direksi sialan itu. Aku harus mencetak bahan yang dibutuhkan ketua. Kupikir aku bisa tidur sampai larut malam hari ini, tapi aku tidak menyangka akan diberitahu oleh manajer melalui telepon akan ada hal sebesar ini. Ditambah lagi, masih ada beberapa kemacetan di tengah jalan, sehingga menunda waktu. Jika aku mencetak materi sendiri, pasti akan terlambat, jadi Morgan, kamu bisa membantuku, bukan? Morgan menatap Tamara dengan pandangan tak berdaya. Lalu dia berkata dengan lembut, baiklah, lagi pula tidak ada hal yang harus aku lakukan sekarang, jadi aku akan membantumu. Melihat Morgan setuju, Tamara berkata dengan gembira, Morgan, kamu sangat baik. Aku pasti akan membantumu ketika kamu datang ke perusahaan kami untuk wawancara, jangan khawatir. Morgan bertanya pada Tamara dengan santai, di mana kita akan mencetak materi sekarang. Aku akan membawamu ke ruang percetakan. Aku di Departemen Logistik perusahaan dan sebagian besar pekerjaanku adalah mencetak berbagai materi, kata Tamara dengan bibir mengerucut, lalu menyeret Morgan keluar dari lift dan masuk ke ruang percetakan. Ruang percetakan grup Hitop sangat besar. Saat ini, banyak orang di dalamnya sedang mencetak materi rapat. Ekspresi wajah mereka sangat tegang dan sibuk. Meskipun ada lebih dari selusin printer di ruang percetakan, semuanya sedang digunakan saat ini.
Morgan dan Tamara menunggu selama 5 atau 6 menit sebelum satu printer kosong. Tamara dengan cepat memasukkan flash drive USB-nya ke komputer, lalu mulai mencetak dokumen. Tamara bertanggung jawab untuk mencetak, sedangkan Morgan bertugas menyusun dokumen-dokumen tersebut. Keduanya bekerja sama dengan baik. Terima kasih sudah mampir. Bersambung.